Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dengan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali via Zoom guna untuk melanjutkan kajian rutinitas kita. Baik, pada malam hari ini insya Allah sebelum kita melanjutkan kajian Syama'il Muhammadiyah, insya Allah kita akan bacakan terlebih dahulu pengijazahan sanad Jazariyah yang insya Allah kita akan bacakan kepada seluruh peserta Zoom rutinitas di Rabu malam dan Jumat malam. Insya Allah akhwan dan akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sudah berhadir semua ya. Belum, Kalaupun belum. Belum baru baru 8 orang. Baru begitu. 9, nah, baru 9 Baik, orang baru. kalau begitu kita lanjut kajian dulu. Nanti Ya, nanti pas setelah kajian. menjelang Baik, laki aja, setelah kajian baik. aja. Baik. Kita sudah sampai di bab tentang cara berjalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan di bab tentang bab ke-19. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين إلى أن قال باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab yang menjelaskan tentang cara berjalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana bin Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah qala ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Dikatakan oleh Abu Hurairah bahwasannya aku tidak pernah melihat sesuatu atau seseorang pun yang lebih indah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan oleh Abu Hurairah ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan seperti matahari itu berjiplak di wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan matahari itu mengitari daripada wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begitu cahayanya wajah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashyihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu. Inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muktarith. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya beliau melanjutkan setelah memuji bahwasannya wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan ada matahari yang selalu mengitari wajahnya. Kemudian beliau melanjutkan, dan aku tidak pernah melihat bahwa ada seseorang pun yang lebih cepat cara berjalannya daripada langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkah baginda Nabi itu cepat cara berjalannya, ya. Cara berjalannya cepat seakan-akan seperti bumi itu dilipatkan. Ya, maksudnya apa? Seakan-akan begitu cepat cara jalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan beliau itu cepat sekali. Ya, kalau sekilas orang tidak melihat baginda Nabi,
maka beliau mungkin sudah sampai di jarak yang sangat jauh. Mungkin kalau dilihat sekilas lagi sudah hilang. Seakan-akan begitu. Itu maksudnya umpamanya ka'annamal ardu tutwalahu. Seakan-akan bumi itu dilipatnya. Maksudnya begitu jaraknya, begitu dekat. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara jalannya cepat, bahkan dikatakan oleh Abu Hurairah sehingga kami sangat merasa keletihan untuk mengejar langkah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau berjalannya biasa saja. Ya, artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dasarnya jalannya cepat. Jadi kalau ada sahabat yang ingin berjalan seiringan dengan baginda Nabi itu merasa kecapean. Kenapa? Karena memang cara jalannya cepat dan bukan dibuat-buat ya, bukan karena langkahnya besar, tidak. Langkah baginda Nabi bisa dikatakan biasa saja, langkahnya juga biasa, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, tetapi memang gaya jalannya cepat. Jadi ini dikatakan oleh Abu Hurairah sehingga kita para sahabat yang mengikuti langkah Nabi itu merasa keletihan untuk mengejar jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian haddatsana Ali bin Hujr wa ghair wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin Walad Ali bin Abi Talib qala كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. Ini hadis sudah kita jelaskan di bab-bab awal tentang menjelaskan bagaimana fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata seseorang anak daripada sahabat Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib, atau juga cucu daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwasannya ayahku ketika maksudnya Ali bin Abi Talib ketika mensifati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sempurna. Dikatakan bahwa idza masya apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan taqalla itu seperti sedikit ketarik ya, seperti ketarik sedikit ka'annama yanhattu fi sababin seperti berjalannya sedang menuruni bukit. Artinya tegap ya. Badannya seakan-akan ketarik ke belakang karena saking jalannya cepat seperti berjalan menuruni bukit. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Abi Anil Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib. Dari Ali bin Abi Talib juga menerangkan bahwasannya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Ini keterangannya juga sama seperti hadis sebelumnya. Tiga hadis yang membahas tentang cara jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab selanjutnya menjelaskan tentang takannu. Bab ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taqannu' itu apa? Taqannu' itu adalah seperti lapisan yang dipakai oleh baginda Nabi terlebih dahulu ya, sebelum beliau memakai surban. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita kenal suka merawat rambutnya dengan meminyaki rambutnya. Kemudian beliau memakai lapisan terlebih dahulu. Mungkin kalau songkok, bisa dikatakan songkok zaman sekarang ya. Yang seperti kita pakai sekarang, ini bisa dikatakan takannu, kina, songkok. Ya, kalaupun yang dikatakan peci, ya itu bahasa zaman sekarang itu peci yang peci hitam, seperti peci Soekarno, mungkin itu peci namanya. Tapi kalau yang kita pakai ini adalah songkok. Songkok ini biasanya dipakai sebelum memakai surban. Supaya kenapa? Supaya minyak yang dipakai di rambut mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung terjiplak ke sorban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sangat senang memakai takannu, memakai takannu, memakai kina. Ya. Bab maja'a fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bab ini hanya satu hadis saja. Haddatsana Yusuf bin Isa haddatsana Waqi' haddatsana Rabi' bin Sabi' an Yazid bin Aban an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga lebih sering memakai kina atau memenyaki rambutnya, ka'annahu thawbahu thawbu zayyad, seakan-akan pakaiannya itu karena sering meminyaki rambutnya, seakan-akan dikatakan beliau itu pakaiannya seperti berminyak, ya. Tapi penggalan yang terakhir ini, ya, kita sudah jelaskan kemarin juga. Penggalan yang terakhir ka'annahu thawbahu thawbuz zayyat ini bisa dikatakan hadisnya sedikit daripada kurang sahih, atau bahkan ada ulama hadis yang mengategorikan kepada mungkar. Ka'annahu thawbuz zayyat ini seakan-akan itu tambahan dari mana asalnya belum dipastikan dari mana. Jadi bisa dikatakan ini yang penggalan terakhir masuk redaksi kepada yang mungkar. Baik, itu yang menjelaskan tentang takanu. Ini juga bab ini juga sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan di bab yang sebelumnya. Baik, ini yang penting. Bab selanjutnya tentang cara duduk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ma jaa fi jilsati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang menjelaskan tentang cara duduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abad bin Muhammad, haddatsana Affan bin Muslim, haddatsana Abdullah bin Hasan an jaddatayhi an Qailata binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul qurfusa. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. Ini hadis dari Qailah binti Makhramah, seorang sahabiah. Beliau pernah melihat bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam masjid. Duduk di dalam masjid. Bagaimana cara duduknya? Wa huwa qa'idul qurfusa. Duduknya itu dengan cara qurfusa. Dengan cara qurfusa. Bagaimana cara duduk qurfusa? Kita lihat gambarnya. Ya, kalau mungkin hadir langsung ya saya akan mempraktikkan, tapi karena susah mengilustrasikan, maka kita lihat gambar. Ini cara duduk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dikatakan dengan qurfusa. Cara duduknya adalah, ya, dua kakinya atau dua lututnya ditinggikan kanan dan kiri, kemudian eh, tangannya merangkul daripada lutut tersebut. Nah, itu duduknya namanya duduk kurfusa. Ya, duduk kurfusa atau, ya. Nah, cara duduk kurfusa ini adalah cara duduk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Ya, tadi dikatakan Nabi duduk seperti ini di dalam masjid. Sehingga ketika seorang sahabiah ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan sangat khusyuk di dalam masjid dengan cara kurfusa, maka saat itu Qailah binti Makhramah tidak berani untuk mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan beliau itu sedang khusyuk sekali duduknya. Nah, itu cara duduk Nabi, duduk kurfusa namanya. Maka cara duduk seperti itu, kalau seandainya kita mempraktikkan cara duduk tersebut dan berniat hanya untuk mengikuti sunnah Nabi, maka jadinya dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak diniatkan, maka tidak dapat pahala sunnah, hanya mubah saja. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditemukan atau dilihat oleh pamannya Abad bin Tamim. Pamannya Abad bin Tamim. Beliau mengatakan, aku pernah bertemu dengan Nabi atau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustalqiyan. Mustalqiyan itu apa? Mustalqiyan itu rebahan. Ya, rebahan di dalam masjid. Ya, kemudian meletakkan salah satu, ini bukan duduk ya, ini rebahan. Meletakkan
salah satu daripada kakinya di atas kaki yang lain. Di riwayat yang lain dikatakan kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat diangkat ke atas kaki kirinya. Kaki kanan diangkat ke atas kaki kirinya. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidur terlentang, ya, terlentang di masjid, ya. Beliau tidur terlentang seperti dan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, ya, di atas dadanya. Kemudian meletakkan salah satu kaki kanannya di atas kaki kirinya. Jadi dijelaskan oleh para muhaddis bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur terlentang seperti ini, artinya bukan tidur nyenyak, bukan. Ini cuman rebahan saja karena mungkin keletihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring seperti biasa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kaki kanan di atas kaki kiri itu adalah faedahnya hanya satu, ketika agar tidak tersingkap, ya, agar tidak tersingkap jubahnya Nabi atau izarnya Nabi sehingga kelihatan auratnya. Jadi dijepit dengan kaki kanannya. Jadi faedahnya hanya itu. Jadi kalau kita seandainya berbaring dan mungkin kalau pakai celana, bukan pakai sarung yang tidak khawatir untuk tersingkap terlihat auratnya, maka tidak masalah. Gitu. Itu salah satu cara berbaring baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadis selanjutnya haddatsana Salamah bin Syabib, haddatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani, haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi ihtaba biyadayhi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari nenek atau dari kakeknya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di dalam masjid, maka beliau duduknya ihtiba. Duduknya ihtiba. Jadi di dalam riwayat di dalam bab ini Abu Isa atau Imam At-Tirmidzi itu hanya merangkum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan satu macam saja, kurfusa, duduknya kurfusa. Adapun yang kedua ini disebutkan ihtiba atau ihtaba. Ihtaba ini apa? Duduk ihtiba itu sama seperti duduk kurfusa. Ya, jadi duduk ihtiba sama seperti duduk kurfusa. Namun kalau zaman sekarang itu duduk ihtiba diibaratkan ada habwah, ada sabuk pengikat di antara kaki dan sampai kepada punggung seseorang. Jadi kalau ketika zaman Nabi itu belum ada habwah. Habwah itu apa? Seperti sabuk yang diikat. Maka zaman Nabi belum ada. Dan Nabi berihtiba itu dengan kedua tangannya. Seperti kurfusok yang kita perlihatkan tadi. Maka Imam At-Tirmidzi menjelaskan di dalam hadis ini, di dalam Syama'il Muhammadiyah hanya satu macam duduk. Tetapi kalau kita melihat beberapa macam cara duduk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dijelaskan di dalam Sunan Abu Daud, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering duduknya tarabu'. Tarabu' itu apa? Seperti kita duduk, menyilangkan kaki kanan dengan kaki kiri, itu tarabu'. Ya, kalau kita duduk lesehan, kemudian kita lipat kakinya, itu namanya duduk tarabu'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering duduk seperti itu. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya Imam Turmudi merangkum hadis-hadis, memasukkan hadis-hadis di sini, kebanyakan itu kebiasaan Nabi yang mungkin jarang dijelaskan di dalam kitab yang lain. Ya, jadi beliau mengambil salah satunya, Nabi itu ternyata pernah begini. Nah, yang pernah itu bukan kebiasaan saja, jadi yang pernah itu dituangkan oleh Imam Turmuzi di dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Adapun kalau kita ingin melihat beberapa banyak macam cara duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lain seperti Sunan Imam Turmuzi dan juga Sahih Imam Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim. Kita lihat beberapa macam
cara duduk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara duduk yang diperbolehkan. Ya, yang pertama ini duduk bersila. Ya, ini gambarnya. Yang pertama ini adalah cara duduk bersila. Cara duduk bersila ini duduk tarabu. Ini yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua ini kurfusa. Jadi semua cara duduk ini terdapat di dalam riwayat hadis semuanya. Duduk kurvosok yang seperti kita jelaskan tadi. Dan kemudian ketiga cara duduknya bertinggung. Ya, cara duduk bertinggung ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditemukan oleh para sahabat duduk makan kurma. Ini duduknya bertinggung. Kemudian duduk iftirash. Duduk iftirash ini kebanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk seperti ini ketika makan. Ketika makan. Kemudian duduk tawaruk juga ketika makan. Tapi kalau ketika di dalam majlis atau ketika duduk di dalam masjid, kebanyakan duduk bersila, duduk tarabu atau duduk kurfusa. Ya, ini cara duduk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara duduk yang banyak kita kenal zaman sekarang, yang dijelaskan cara duduk seperti ini, mengangkat sebelah kaki kanan di lutut kanannya. Ini juga termasuk di dalam beberapa riwayat ada menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk makan dengan cara seperti ini. Ya, ini juga salah satu cara duduk yang diperbolehkan. Meskipun riwayat yang menjelaskan cara Nabi duduk seperti ini tidak sampai tingkatannya kepada sahih. Ya, bisa dikatakan tidak sampai kepada sahih. Hadisnya lemah. Tapi kalau kita mau mempraktikkan, ini juga salah satu cara duduk Nabi yang diperbolehkan. Asal kita duduk, jangan sampai kita duduk menyalahi atau seperti yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa macam cara duduk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, cara duduk yang pertama itu tidak boleh. Nah, ini larangan seperti ini sebenarnya ini larangan duduk kurfusok. Larangan duduk kurfusok ini memang ada di dalam riwayat Imam Sunan Turmuzi, ya Imam Turmuzi. Ini juga tidak sampai kepada sahih. Jadi ini terbatas. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk kurfusok seperti ini ketika mendengar khutbah, khususnya bagi laki-laki. Ketika mendengar khutbah. Jadi ada riwayat yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat untuk duduk kurfusok ketika mendengar khutbah. Artinya duduk yang dianjurkan ketika mendengar khutbah adalah duduk tarabu'. Tapi riwayat yang seperti ini para sahabat muhadis yang lain banyak juga nggak setuju. Jadi tingkatan hadisnya ini tidak kepada sahih. Dan bisa dikatakan bisa dihukumi duduk seperti ini ketika masjid ketika khutbah itu hanya hukumnya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Kemudian cara duduk yang lain ini. Ini cara duduk bersandar di atas tangan atau ke siku di belakang. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang yang dimurkai? Maka ini salah satu cara duduk secara duduk yang pernah dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyender di atas tangannya atau sebelah kiri atau ke belakang. Ini juga salah satu cara duduk yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya mungkin kebiasaan selama ini sebenarnya larangan seperti ini, saya ulangi, tidak sampai batasnya kepada haram. Tidak sampai batasnya kepada haram. Yang dilarang, semua yang dilarang Nabi, tidak semua menjadi haram. Ada batas-batasannya sehingga para ulama fikih itu merumuskan daripada referensi-referensi hadis ini, nanti keluarnya menjadi makruh, ada yang menjadi haram. Tapi cara duduk yang seperti ini cara-cara duduk ini, larangan Nabi tidak sampai kepada haram, hanya makruh saja. Satu lagi cara duduk yang makruh atau yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini duduk iqa namanya. Duduk iqa, seperti ini cara duduk iqa. Jadi seperti duduk iftirash, namun bokongnya atau ya bokongnya itu tidak di atas di atas kaki, ya tidak di atas kaki, bokongnya langsung
eee, nyelempet ke tanah, ya, dan kakinya itu renggang keduanya. Nah, ini adalah duduk iqa'. Diibaratkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan duduk seperti ini seperti duduknya hewan. Ya. Ini 3 cara duduk yang tidak diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita lihat cara duduk makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduknya seperti ini salah satunya. Duduk dengan cara bertumpu ke lutut dan kedua punggung kakinya. Nah, seperti ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertumpu kepada tangan yang kirinya, tangan kanannya itu mengambil makanan dan duduk sedikit membongkok di atas kakinya. Menunjukkan apa? Semua duduk-duduk ini, kita lihat yang nomor 2 dulu. Duduk dengan cara menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kirinya. Ya, sama seperti yang kita lihat tadi. Kemudian yang ketiga, duduk dengan tawaruk, yaitu duduk di atas pantat kiri dan mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Sebagaimana duduk pada tasyahud akhir. Nah, seperti duduk sholat di tasyahud akhir. Artinya menyatukan lutut kanannya dengan lutut kirinya disatukan. Apa faedah duduk seperti ini makan? Cara makan yang duduknya seperti ini. Faedahnya adalah supaya duduknya tidak nyaman. Jadi supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makannya tidak banyak. Nah, jadi kalau kita justru mencari posisi wena untuk makan, nah itu justru keliru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari posisi tidak nyaman ketika makan supaya apa? Ketika duduk membongkok seperti ini, jadi apa? Perutnya itu kesempitan, lambungnya kejepit sehingga makanan yang masuk itu cepat mengenyangkan. Makan sedikit membuat terasa kenyang. Nah, ini faedahnya. Kalau duduk nyaman, apalagi sampai bersender ke belakang, duduk waduh, itu mah 2 piring habis 3 piring juga belum cukup itu. Kita memberikan peluang kepada perut kita untuk merasakan enaknya makan. Nah, kalau ingin diet sebenarnya mari tiru cara duduk Nabi cukup sebenarnya. Pola makan Nabi seperti ini salah satunya. Jadi makannya supaya tidak banyak, ya duduknya seperti ini, gitu ya. Ada 3 cara. Yang pertama, tetap semuanya membungkuk, ya, menjepit lambungnya atau perutnya agak sedikit terjepit. Begitu juga kenapa kaki kanan yang diangkat karena lambungnya itu supaya ketekan dengan kaki kanannya, gitu. Baik, mungkin ini bisa dipraktikkan nanti bagi kita-kita yang punya program diet ya. Atau supaya ya seharusnya kita harus meniru cara makan seperti ini biar nggak nyaman. Kalau lagi makan cari kenyamanan. Kalau lagi ngaji, waduh, duduk nyaman, ngantuk jadinya. Subhanallah. Baik, ini yang mungkin kita bisa menjelaskan sedikit paparan terkait dengan cara duduk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersender. Subhanallah, ternyata cara Nabi bersender saja dijelaskan ya. Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan ke depan. Baik, saya buka sesi diskusi terlebih dahulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka kesempatan waktu yang agak lebih senggang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Allah. Ustadz, oh, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa tadi nama kufuro duduknya? Duduk Rasulullah. duduknya adalah yang pertama kurfuso. Oh ya, Ya, saya kurfuso. tampilkan dulu. Ya, yang kurfuso Ini. itu kan itu Nah, asik ini. banget tuh duduk begitu. Boleh diikutin sama wanita apa? Ya, kalau diikutin oleh wanita, diniatkan ittiba Rasulullah boleh. Oh, Apa namanya mengikuti sunnah boleh. Tetapi perlu dilihat cara duduk seperti ini kira-kira tersingkap auratnya atau tidak. Kalau kira-kira tersingkap auratnya itu tidak diperbolehkan. Ini khusus bagi wanita. Bagi laki-laki juga sama ya. Kalau kita laki-laki mungkin yang pakai celana duduk seperti ini aman ya. aman. Kalau bagi wanita, kalau duduk seperti ini dan mungkin kalau pakai celana dan itu membentuk auratnya maka tidak diperbolehkan juga. Kan Jadi
Pakai mukena. Kecuali kalau pakai mukena. Nah, itu mungkin tertutup semuanya, tidak berbentuk, maka itu sangat diperbolehkan. Jadi duduk seperti ini. Nah, kalau zaman sekarang itu, ini seperti yang saya katakan tadi, habwah. Ini cara duduk yang seperti ini biasanya diikat nih. Jadi bukan lagi pakai tangan yang dipangku, itu bukan tangan, justru ada sabuk tersendiri yang biasanya dipakai untuk melingkari ini sabuk ini langsung diikat ke apa? Ke punggungnya. Jadi kalau duduk iktikaf misalnya bulan Ramadan ya, akhir-akhir Ramadan, ini enak sekali, ini nyaman sekali duduk seperti ini. Kalaupun bisa, mungkin bisa bahkan kita sambil sambil tertidur. Dan ini nggak akan goyang nih. Kuat sekali kalau duduk seperti ini, nggak akan goyang, nggak akan ngapain. Ini memang sangat-sangat nyaman duduk seperti ini. Nah, hati-hati mungkin kalau duduk saking nyamannya jadi ngantuk jadinya ya. Nah, ini Yang duduk nah ini habwah ini banyak dijual. Kalau Bapak Ibu mungkin cari di Shopee itu ada pastinya. Jadi bisa dipraktikkan duduk di atas sajadah sambil baca Quran, nanti dipakai duduk yang cara cara kurfusok seperti ini. Kalau cuman bedanya kurfusok ini adalah ini semi-semi tarabu. Kenapa? Karena kaki kanan dengan kaki kirinya itu sudah tersilang. Tapi kalau kurfusok itu tidak nyilang antara kaki kanan dan kaki kiri. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya mau pakai habwah pun, kalau itu sudah bersilang antara kanan dan kiri, berarti itu namanya bukan kurfusok lagi, meskipun lututnya naik, ya itu namanya tarabu. Tapi kalau apa namanya kaki kanan dan kaki kirinya lurus saja, kemudian dipakaikan si habwah sabuknya ini sampai mengikat kepada punggungnya, maka itu tetap disebutkan dengan duduk kurfusok. Sebenarnya dua-dua merupakan cara duduk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ibu Meli. Ada yang Iya, lain? makasih. Iya, kalau yang bermasalah lutut itu kurfuso tuh enak banget, Pak Ustadz. Ya, ternyata mungkin kita belum tahu selama ini ternyata duduk yang kayak gini nih yang bikin kita nyaman. Kadang cara duduk ini ternyata pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu sampai khusyuk sekali duduk dengan cara kurfusok ini. Ya mungkin dengan ketika kita berzikir ya. Mungkin bisa salah satunya ketika sudah pegel duduk tarabuk, maka angkat sesekali kurfusok, kemudian duduk tarabuk lagi gitu. Tapi jangan lupa ketika duduk seperti itu diniatkan karena mengikuti sunnah. Kalau nggak diniatkan mengikuti sunnah, maka tidak ada nilai pahalanya. Ada Iya, lagi? Pak Ustadz. Makasih. Ya, saya Pak Ustadz. Silakan Pak Salam. Nah, jadi yang dilarang cara duduk nomor 2 itu atau kurfosa itu pada saat mendengarkan khutbah Jumat aja ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Pada Kalau saat misalnya mendengar. ya pada saat mendengarkan ceramah hari-hari biasa misalnya, saya di masjid saya kalau setelah sholat subuh suka ada ceramah, nah itu boleh saja Mm-mm. ya Pak Ustadz gitu, boleh. Boleh, karena konteksnya di sini sudah jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika khutbah Jumat, dan itu larangannya juga tidak sampai kepada haram, hanya makruh saja. Ya, jadi khutbah Jumat. Adapun kalau misalnya mendengar kajian biasanya atau berzikir itu boleh, boleh-boleh saja duduk kurfusok. Ya kalau misalnya sedang mendengarkan khutbah Jumat terus duduknya bersila seperti yang nomor 1, tapi pegal gitu, Pak Ustadz pengen Mm. ganti posisi itu sebaiknya yang mana itu? Kalau nomor 2 nggak boleh. Sebaiknya ambil iftirash, duduk iftirash ya, Oh, atau duduk iya. tawarruk gitu ya, masih banyak pilihan. Kalaupun misalnya pengen banget untuk dinaikin lututnya, ya monggo, tapi jangan lama-lama. Ya kondisional aja. Saya rasa Oh, ini juga kita sudah sangat paham, tapi kebanyakan lah kita ini kadang cari duduk yang enak, duduk khutbah Jumat itu bagaikan duduk yang di singgasana yang paling nyaman, duduk sebentar ngantuk ya. Semua gitu. duduk paling cara tidur paling enak itu bagi kaum kaum Adam itu saat khutbah Jumat, semuanya Khutbah lenyap Jumat. ya. Terus Pak Ustadz kalau sedang mendengarkan khutbah Jumat itu kalau bersender gimana duduknya? Nggak boleh. Ah, ya.
Cara duduk Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu Nabi tidak suka duduk bersender. Mau sendernya itu ke belakang gitu ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersender itu nanti kita akan jelaskan di pertemuan depan. Cara sender Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih senang bersender ke kiri dan ke kanan. Artinya senderannya ke sikunya sendiri, bukan ke belakang gitu. Kalau kita nyender ke tembok, belakang seperti duduk di atas kursi seperti ini, Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang duduk bersender seperti itu. Apalagi kalau sedang ada kegiatan. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain, Nabi itu sangat melarang untuk makan ketika bersender. Nah, para muhadis yang lain menjelaskan kalau seandainya makan saja dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersender, maka kalaupun duduk untuk mendengarkan majelis misalnya seperti itu ya, atau duduk duduk saat misalnya saat ketika belajar itu sebenarnya juga para muhadis mengatakan janganlah ambil juga cara duduk ketika bersender. Maksudnya cara duduk bersender tidak digalakkan. Tapi kalau misalnya duduk bersender itu membuat kita lebih konsentrasi atau duduk bersender membuat kita lebih nyaman untuk belajar, yo monggo. Artinya ini juga larangan bukan sampai kepada haram dah. Ya, cuman mungkin beberapa kondisi yang mungkin bagi orang-orang tertentu saja. Terkadang orang suka ngambil yang enak-enak saja gitu ya. Justru sengaja ngambil ke pojokan supaya bisa nyender terus kemudian supaya bisa tidur. Nah, ini yang sangat dilarang. Tapi kalau itu membuat malah makin konsentrasi, yo monggo. Gitu. ya, 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 terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya, Ibu Meli. itu yang ketiga itu bukan duduk, itu jongkok. Itu kadang-kadang kita suka bercandaan, udah penuh gitu. Nah, itu kan yang Ini ketiga itu bukan duduk tuh jongkok ya. iya betul. Ini jongkok Oh. ya. Kalau sekarang kita sebutin jongkok ya. Ya, jongkok ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuman makan kurma aja. Jadi istilahnya ini duduk yang sementara mungkin ya, yang mungkin lagi Mm-mm. jalan, terus kita mungkin nggak dapat tempat duduk atau ada air, maka duduknya seperti ini, ya, Oh iya, mau minum minum sambil ya. seperti ini. Ini Mm-mm. istilahnya duduk transit, ya, sebentar aja, gitu. Ini cara duduk jongkok yang mungkin tidak memungkinkan untuk duduk langsung. Ini bisa jadi karena konteksnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau duduk di atas tanah langsung takut bajunya kotor gitu. Kita tahu Hmm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga kebersihan. Jadi cara duduknya seperti ini. Gitu juga kalau seandainya kita banyak nih dapat riwayat yang menjelaskan bahwasanya ada cara Nabi minum air zam-zam misalnya ya. Kebanyakan ada yang mengatakan khusus pada air zam-zam itu minumnya sambil berdiri. Tidak, ya sebenarnya tidak juga. Jadi itu memang ada riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum air zam-zam berdiri memang iya, tapi bukan sebuah kesunahan. Sunnahnya tetap duduk. Kenapa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan dengan cara berdiri? Supaya menjadi pembelajaran saja, supaya orang-orang itu ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air zam-zam berdiri, berarti minum air zam-zam ketika duduk itu bukan hukumnya wajib. Jadi itu saja. Ya, hanya untuk memberikan penjelasan, pelajaran kepada sahabat-sahabat bahwa cara minum air zam-zam itu tidak sampai hukumnya kepada wajib untuk duduk. Tapi kalau mungkin urgent boleh berdiri. Kalau mau ikut sunnah yang mana? Tetap ikut sunnahnya tetap duduk. Minum dengan cara duduk atau apa namanya? Makan dengan cara duduk sebisanya gitu. Jadi tidak ada makan dengan sambil berdiri itu tidak ada, tidak pernah dipraktikkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah. Adapun minum pernah memang dipraktikkan Nabi. Itu hanya untuk memberi pelajaran saja. Tapi kalau kita mau ikut sunnah, ikutlah sunnah dengan cara duduk kalau minum. Pak Ustadz, Iya, mau tanya, iya bagaimana sikap silakan kita berikan. kalau misalnya di resepsi itu sekarang kan banyak yang makannya berdiri. Betul. Nah, ini masalah ini, muskilah ini. Kita udah ikut ala-ala barat, sehingga kemanapun resto gitu ya, tempat warung kopi gitu, kadang kita ngopinya nyender gitu ya. Nyender, nggak ada tempat duduk, nggak disediakan gitu juga di
ballroom gitu, di tempat pesta, makanan memang dihidangkan di mana-mana tapi nggak ada tempat duduknya. Nah, terus bagaimana caranya? Yo, terpaksa. Ya, terpaksa kita ngambil cara makannya ala orang barat. Terus mau gimana lagi? Tapi kalau kita mau eh cari tempat mungkin ya yang memudahkan ya, terutamanya yang memudahkan. Jadi tempat untuk memudahkan kita mungkin duduk jongkok kalau memungkinkan, yo alhamdulillah. Tapi kalau tidak memungkinkan juga tidak mungkin dipaksakan. Ya, mungkin juga terlalu ramai dan tidak ada sudut yang untuk kita ambil. Nggak mungkin juga di tengah-tengah kita jongkok seperti itu akhirnya kelihatan aneh. Jadi gimana? Ya sudah, berarti itu terpaksa. Tapi kalaupun harus terpaksa seperti itu, setidaknya di hati kita harus ada rasa kebencian dengan cara makan yang seperti itu. Dan berniat kalaupun kita makan seperti itu, semoga juga menjadi manfaat dan menjadi obat bagi kita, makanan-makanan yang kita makan. Jadi jangan sampai makanan yang kita makan dengan cara kita berdiri itu, jangan sampai membuat kita nyaman sehingga menjadi terkebiasaan bagi kita. Itu enggak boleh. Jadi harus ada rasa benci dengan tradisi-tradisi seperti itu. Meskipun kita terpaksa harus makan seperti itu. Ya mau gimana lagi? Ikut ala-ala barat zaman sekarang ya. Apalagi kita di Jakarta kebanyakan acaranya ya seperti itu. Mungkin begitu Ibu Rika ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau selonjor kaki boleh nggak, Tat? Gimana, Tat? Kalau kan suka pegel Selonjoran. nih, nah kakinya Hmm, lurus gitu. Karena baik, kadang selonjor. kesemutan gitu, jadi mesti dilonjorin gitu. Betul. Sebenarnya cara duduk semuanya itu tidak ada yang dilarang ya, tidak ada yang dilarang. Kalaupun tadi yang dilarang sama Rasulullah hanya sampai kepada tahapan makruh saja. Namun cara duduk yang lainnya, kalau selonjoran berarti itu hukumnya mubah. Tidak juga pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah ketika duduk selonjoran itu dengan menjalankan aktivitas, tapi mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyelonjorkan beberapa kali, beberapa saat untuk apa ya? Kalau kita itu untuk mungkin ya supaya peredaran darah juga lancar, akhirnya pegel apa supaya nggak kesemutan. Nah, itu artinya itu normal, lumrohnya manusia. Boleh-boleh saja dan itu hukumnya mubah. Namun mungkin tidak sampai mendapatkan nilai-nilai kesunahan. Itu saja. Kalau mubah ya mubah. Tidak ada dilarang juga enggak. Makruh juga tidak. Cuman cara duduk ini juga sebenarnya mengikuti uruf, mengikuti adat. Bagaimana cara duduk yang sopan ketika di majelis? Mungkinkah kita duduk selonjoran di depan majelis? Oh, kalau itu tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan uruf, tidak sesuai dengan tradisi ketika ada acara-acara yang formal, maka berarti itu kepada hukumnya juga tidak baik. Maka itu menyalahi adab. Ingat, al-adabu fauqal ilmi. Meskipun kita pintar, tapi cara duduknya nggak bernilai dan mencerminkan adab, maka itu juga tidak bagus. Dan justru itu sangat sangat kurang, minus adab istilahnya gitu ya. Pada hukum dasarnya adalah mubah sebenarnya. Kalau kita sendiri ya silakan. Kalau nyaman selonjoran selonjoran. Tapi kalau ada orang lain duduk secara adab, maka duduklah seadabnya sesuai dengan tradisi masing-masing. Mungkin ada juga tuh kalau kita pergi ke daerah mana, ke negara yang lain, duduk selonjoran bagi mereka itu adalah sebuah rutinitas adat yang biasa-biasa aja, maka tidak masalah gitu. Tapi kalau di tempat kita saya rasa selonjoran itu kurang etis ya, agak menyalahi kode etik. Jadi ya duduknya kita mengikuti etika aja. Mungkin seperti itu Pak Nugroho. Syukur, Tat. Afwan.